Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Anwar dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering A angkatan 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bentuk dan konsep latihan kecepatan. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan kebanyakan orang dalam menyusun bentuk latihan agar meningkatkan kecepatan pada tubuhnya. Misalkan ketika kita ingin mengikuti lomba lari 5.000 meter atau disebut biasanya yaitu 5K. Kebanyakan orang melatih dirinya dalam bentuk latihan yaitu jogging secara terus menerus atau dalam keadaan daya tahan yang lama. Saya akan menjelaskan beberapa bentuk latihan yang supaya kita tidak menjalani atau lakukan kesalahan yang sama. Untuk melatih kecepatan ada 3 tips cara, yaitu dengan melatih otot bagian bawah tubuh kita. Yang pertama yaitu dengan menggunakan squat jump. Ini adalah bentuk latihan untuk meningkatkan hipertrofi dalam tubuh kita. Yang selanjutnya adalah melatih explosiveness pada tubuh. Pengertian dari explosiveness ini adalah suatu keadaan diam untuk bergerak secara cepat. Contoh gerakannya yaitu jumping with the box. Ini adalah contoh dari gerakan explosiveness. Lalu yang ketiga adalah bentuk latihan propulsi atau bentuk kekuatan otot pada satu kaki, pada satu tumpuan yang kita latih. Contoh yaitu lompat dengan satu kaki. Ini adalah contoh peningkatan propulsi pada otot tubuh. Untuk penjelasan selanjutnya dengan menggunakan slide, yaitu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian latihan kecepatan. Saya pisah terlebih dahulu antara pengertian latihan dan kecepatan. Untuk pengertian latihan adalah aktivitas gerak olah tubuh yang dilakukan secara teratur, sistematis, terencana, yang dilakukan secara berulang-ulang untuk bertujuan meningkatkan fungsional tubuh. Untuk latihan kecepatan, saya mengutip beberapa kutipan dari tokoh. Menurut Darsono, kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut dalam waktu yang singkat. Sedangkan menurut Abdul Qadir mengatakan bahwa kecepatan adalah kemampuan individu yang dilakukan secara berulang dengan waktu yang singkat. Kemudian saya simpulkan bahwa latihan kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan yang berkesinambungan dalam bentuk yang sama, dalam tujuannya untuk meningkatkan bentuk fungsional tubuh dalam waktu yang singkat. Kemudian saya menjelaskan faktor yang mempengaruhi kecepatan. Menurut Higjonet dan Krempel, faktor yang mempengaruhi kecepatan atlet adalah yang pertama, tenaga otot, viskositas otot, kecepatan reaksi, kecepatan kontraksi, koordinasi antara syaraf pusat dan otot, ciri antropometrik, dan daya tahan kecepatan. Itulah beberapa faktor mengaruhi menurut Higjonet Krempel dalam meningkatkan kecepatan. Selanjutnya, faktor kecepatan menurut Bomba. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan
Yang pertama, heredity atau keturunan. Selanjutnya, waktu reaksi, waktu adaptasi, fokus, elastisitas otot, teknik. Teknik ini meliputi ketika kita lari dan ketika mengayun tangan ketika lari. Itu adalah saling berkaitan mengenai teknik yang mempengaruhi kecepatan. Untuk selanjutnya, ada beberapa bentuk-bentuk latihan kecepatan yang dapat meningkatkan kecepatan pada tubuh kita. Yang pertama adalah lari sprint berulang-ulang 5 kali dengan jarak 10 meter. Ini adalah bentuk ketika kita bisa meningkatkan kecepatan pada tubuh kita. Untuk yang selanjutnya, bentuk latihan menggunakan speed ladder. Latihan ini bertujuan untuk melatih, meningkatkan kelincahan dan kekuatan otot kaki. Bertujuannya untuk mengeluarkan daya ledak dan koordinasi pada waktu yang singkat dalam keadaan yang singkat-singkatnya. Ada latihan menggunakan parasut. Ini sprint menggunakan parasut. Ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan juga. Bentuk latihannya yaitu berlatih menggunakan parasut dengan variasi sprint dan jarak antara 15-20 meter. Latihan ini juga dapat meningkatkan intensitas lari, karena pada saat lari seseorang diberikan beban berupa parasut. Untuk selanjutnya ada latihan pliometrik. Latihan pliometrik ini adalah latihan gerak yang dilakukan seseorang dengan lompatan dari titik Anda berdiri ketika titik lain yang lebih tinggi. Gerak pliometrik ini sangat baik untuk membuat otot kaki Anda lebih kuat dan lebih cepat dalam memberikan efek kontraksi. Bentuk latihannya yaitu seperti tadi, jumping with the box atau naik tangga. Itu juga termasuk latihan pliometrik. Ada latihan interval, menempuh lari dengan jarak pendek dengan estimasi waktu yang telah ditentukan dengan singkat. Itu adalah lari interval. Untuk lari akselerasi, kombinasi lari dan jogging pada jarak tertentu. Jadi pada jarak tertentu nanti jogging, lalu menggunakan sprint dalam waktu yang singkat juga. Ada beberapa bentuk latihan speed. Latihan untuk meningkatkan frekuensi langkah, yaitu inervasi, abeceran, running mechanic. Untuk latihan meningkatkan panjang langkah, ada kekuatan maksimal, kekuatan kecepatan, dan strength dynamic. Untuk ciri-ciri latihan kecepatan, bentuk latihannya siklik dan asiklik. Selalu mengejar waktu yang paling pendek atau tercepat. Pengukuran waktu mulai dari saat rangsangan dan waktu jawaban. Intensitas pengeluaran tenaganya tinggi dan optimal. Jadi dalam latihan kecepatan ini menggunakan intensitas tubuh antara 80% sampai 100%. Ciri-cirinya latihan kecepatan seperti itu. Untuk metode latihan yang biasa digunakan adalah metode interval training, metode bermain kecepatan, dan metode pertandingan. Itu adalah ciri-ciri latihan kecepatan. Selanjutnya adalah konsep latihan kecepatan. Yang pertama, volume beban latihan harus bertambah. Hari ke hari harus meningkat. Lalu ada adaptasi sesuai kemampuan. Jadi ini berkaitan dengan prinsip individu. Sesuai kemampuan dalam tubuh, jangan dipaksakan. Lalu ada konsep latihan memperbanyak frekuensi latihan lari. Lalu tidak lupa dengan recovery juga.
Dan paling penting ini adalah menggunakan intensitas tubuh 80% sampai 100% maksimal. Ini adalah beberapa program latihan. Sebelum kita melakukan latihan kecepatan, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tubuh kita juga beradaptasi dengan keadaan, sehingga tubuh kita dapat bekerja dengan optimal. Ini adalah beberapa program latihan yang saya buat. Bentuk latihannya ada sprint 10 meter dengan intensitas 1 repetisi maksimal 100%. Ada 3 kali pengulangan kali 3 set, recovery-nya 1 menit per set. Dan sprint 10 meter dengan parasut 1 repetisi maksimal 100%, repetisinya 3 kali 3 set, 3 menit per set recovery-nya. Untuk running drills sama dengan intensitas 100%, repetisi 3 kali per set, ada 4 set, 30 detik per repetisi. Itulah beberapa bentuk latihan dan konsep latihan kecepatan. Untuk dari saya, semoga bermanfaat. Atas penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.